Ternyata aksi demo yang dibarengi dengan kekerasan, kemudian dengan pembakaran, ternyata tidak hanya di Indonesia. Di Nepal hari ini teman, krisis politik di sana. Bahkan kalau kita lihat teman ya, ini lebih parah di Indonesia. Gedung DPR dibakar, gedung pejabat negara di sana dibakar. Bahkan kalau kita lihat teman ya, pejabatnya diarak menuju ke kali, DPR-nya diarak ke kali, kemudian dilempari, seperti tidak punya harga diri. Dan hari ini di Nepal tidak punya presiden, karena presidennya, Perdana Menterinya mundur. Menarik teman untuk kita lihat. Nah, saya Kang Aman, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel. Kali ini kita akan melihat aja teman ya, terkait aksi unjuk rasa yang terjadi di Nepal. Nah, untuk lebih jelasnya, kita tonton video yang satu ini. Kita lihat teman, ini aksi demonstrasi Gen Z pecah di ibu kota Kathmandu. Perdana Menteri dan Presiden Nepal mundur. अहिलेको सिचुएसन यस्तो छ, हेर्नु तपाईहरु पनि मन्त्री क्वार्टर भइसकेको यो चाहिँ अब मन्त्रीहरु आएर यहाँ बस्न सक्दैनन्। Lihat teman, itu ada bendera yang akan diturunkan oleh demonstran ya. Luar biasa teman, seperti itu yang terjadi di Nepal teman ya. Kita lihat teman, di belakang itu ada asap teman, tentunya itu ada kebakaran juga ya. Tuh, benderanya berhasil diturunkan oleh demonstran teman ya. Nih teman, kita lihat gedung DPR Nepal dibakar pendemo, 22 orang tewas. Wow, luar biasa teman-teman ya. Kita lihat di situ asap terus mengepul teman di gedung DPR ya. Nepal sudah sangat menyala. Buat kalian yang ingin traveling ke Nepal, tolong ditunda dulu. Karena situasinya sudah sangat membara. Bahkan hotel bintang 5 seperti Hotel Hilton di Kathmandu juga dibakar. Dan showroom-showroom mobil seperti Suzuki juga ikut dibakar habis. Dan tak luput juga gedung Encel atau gedung provider terbesar pun ikut dibakar. Ini sudah sangat menyala. Gedung Singha Durbar, pusat administrasi Nepal. Di dalamnya terdapat berbagai kantor kementerian dan lembaga pemerintah, termasuk kantor Perdana Menteri, juga ikut menyala. Gelombang protes anti korupsi di Nepal yang dipimpin generasi muda khususnya Gen Z memuncak dengan aksi pembakaran gedung parlemen dan rumah para pejabat tinggi termasuk kediaman Perdana Menteri KP Sharma Oli. Rumah Oli di Kathmandu menjadi sasaran amuk massa pada Selasa 9 September 2025, hanya beberapa jam sebelum ia mengumumkan pengunduran diri. Selain kediaman Oli, rumah Presiden Ramchandra Model juga dibakar hingga akhirnya ia turut menyatakan mundur. Amukan demonstran meluas ke rumah dua mantan Perdana Menteri, Puspa Kamal Dahal dan Sher Bahadur Deuba, serta kediaman mantan Menteri Dalam Negeri, Ramesh Lekak yang lebih dulu mengundurkan diri sehari sebelumnya. Secara keseluruhan, 4 menteri kabinet sudah menyatakan mundur, sementara korban jiwa akibat 2 hari kerusuhan mencapai 19 orang. Pengunduran diri Oli dan Budel meninggalkan Nepal tanpa pemimpin eksekutif di tengah situasi yang kian chaos. Tentara dilaporkan bersiap turun tangan untuk memulihkan ketertiban hingga pemerintahan baru terbentuk. Perdana Menteri KP Sharma Oli dipaksa mundur setelah rumah pribadinya di balkon diserbu dan dibakar. Di tengah kekacauan itu, beredar rekaman helikopter militer yang disebut mengevakuasinya ke lokasi aman. Presiden Ramchandra Paudel juga tidak luput. Rumahnya diserang massa, dindingnya rusak dan dibakar massa. Simbol bahwa amarah rakyat kini menyapu seluruh pucuk kekuasaan. Nepal dilanda gelombang demonstrasi besar-besaran dari kalangan Gen Z yang berujung tragedi. 19 orang meninggal dunia ditembak aparat keamanan saat demonstrasi berlangsung di luar gedung parlemen Kathmandu dan kota Dahar 8 September 2025. Aksi ini juga menyebabkan lebih dari 400 orang lainnya luka-luka.
Demonstrasi berlangsung di berbagai kota, menjadi salah satu aksi protes terbesar generasi muda dalam sejarah Nepal. Tuntutan utama mereka menyasar pada isu ekonomi, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan berekspresi di media sosial. Anak muda Nepal menilai pemerintah gagal menyediakan lapangan kerja. Mereka muak dengan korupsi, sehingga banyak anak muda yang pergi ke luar negeri. Puncaknya saat pemerintah Nepal memblokir sosial media yang disinyalir sebagai upaya membungkam kritik anak muda. Situasi memanas hingga ribuan demonstran menerobos gedung parlemen dan berujung anarkis. Aparat dikerahkan dengan water cannon, gas air mata, dan peluru tajam. Amnesty International menyebut penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa sebagai pelanggaran serius hukum internasional. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli pun mengundurkan diri pada hari Selasa 9 September 2025, sehari setelah tragedi ini terjadi. Nepal semakin terjerumus lebih dalam ke dalam krisis politik ketika Menteri Keuangan Bishnu Prasad Paudel dikejar, dipukuli, dan ditelanjangi di depan umum oleh pengunjuk rasa Selasa 9 September 2025. Kejadian ini berlangsung di tengah demonstrasi nasional yang dipimpin oleh gerakan Gen Z. Kerusuhan dipicu kemarahan yang meluas atas korupsi dan larangan media sosial yang kini telah dicabut. Sebanyak 19 orang tewas dan lebih dari 300 luka-luka selama unjuk rasa berdarah ini, guys. Satu video yang beredar luas di media sosial menunjukkan Menteri Keuangan Paudel berlari di sungai dengan panik. Sementara sekelompok demonstran mengejar dan menyerangnya secara fisik. Setidaknya satu pengunjuk rasa terlihat menendang Menteri Keuangan tersebut. Dalam video terlihat massa menelanjanginya di sepanjang sungai hanya dengan pakaian dalamnya. Sekelompok massa yang berteriak-teriak terlihat bersorak menyaksikan hal tersebut dari tepi sungai saat ia diarak tanpa basa-basi. Wah, ekstrim banget ini demonya ya, guys. Bagaimana menurut kalian? Nah, inilah teman-teman kejadian di Nepal, bukan di Indonesia ya, di Nepal teman ya, di mana negara itu banyak korupsinya, kemudian pembungkaman terhadap media sosial yang berujung kepada aksi demo yang meluas seperti ini. Gedung DPR dibakar, gedung rumah menteri dibakar, rumah presiden, kemudian gedungnya Perdana Menteri dibakar massa. Dan ini kejadian yang luar biasa, krisis politik yang ada di Nepal. Dan ini tentunya menjadi pelajaran di Indonesia teman. Jadi jangan sampai di Nepal terjadi di Indonesia. Cukup sudah kejadian kemarin, pembakaran gedung DPR beberapa tempat, kemudian penjaraan dan sebagainya, harusnya disudahi dengan apa? Dengan pemerintah membenahi sistem kenegaraannya. Jangan sampai memberi kesempatan mereka yang pernah korupsi, kolusi, nepotisme, diberikan jabatan oleh presiden kita teman. Karena korupsi, kolusi, nepotisme itu akan merugikan rakyat, akan membuat negara miskin. Mereka yang kaya, negaranya menjadi miskin. Kenapa begitu? Karena banyak korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga mereka gajinya yang cukup tinggi-tinggi membuat kecemburuan sosial terhadap rakyatnya, di mana rakyatnya itu terus digenjot pajaknya, sementara mereka yang menikmati hasil pajak tersebut. Nah, ini menjadi pelajaran penting, jangan sampai terjadi di Indonesia kasus yang ada di Nepal ini teman. Itu teman yang bisa kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.